Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai muslim, kita wajib mencintai Rasulullah sebagai pembawa syariat Islam. Cinta kepada Rasulullah terwujud dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Islam yang diajarkan beliau. Dan dengan itu, kita juga akan mendapatkan cinta Allah sebagai firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 31. Imam Hasan Al-Basri dan ulama salaf lain mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengira bahwa dirinya mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat di atas. Maka dari itu, Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyadari bahwa kita mengikuti Rasulullah dalam puasa kita. Kita berpuasa Ramadan mengikuti Rasulullah. Tanpa beliau, kita tidak mengetahui bagaimana ketentuan puasa Ramadan. Kita mengikuti cara berpuasa Rasulullah, yaitu menahan nafsu sejak matahari terbit hingga terbenam. Kita juga mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa dari Rasulullah, lengkap dengan sunnah-sunnah yang menyertainya. Dengan menyadari ini sepenuhnya, kita dapat meningkatkan cinta kita kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang kedua, menerapkan sunnah-sunnah puasa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan berbagai sunnah saat berpuasa, dan kita bisa mengikutinya dalam rangka meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau. Ada beberapa sunnah yang bisa kita ikuti, misalnya menyantap sahur, sebagai sabda beliau, "Tasaharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu, menyegerakan berbuka adalah salah satu sunnah puasa. Rasulullah bersabda, "La yazalun nasu bi khairi ma ajalul al-fitrah." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam berbuka puasa juga ada sunnahnya, yaitu dengan makanan yang ringan, tidak langsung makanan berat, seperti kurma dan segelas air. Sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah biasanya berbuka dengan rutab atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga yaitu menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya datang melalui Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang menyampaikan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Perintah puasa ini turun kepada beliau, lalu disampaikan kepada para sahabat lainnya, yaitu firman Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, Ramadan, berpuasalah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa Ramadan menjadi istimewa karena merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Selain itu, puasa adalah milik Allah dan pahalanya akan ditentukan sendiri olehnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-siyamu fa innahu li wa ana ajri bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya ini datang kepada kita lewat Rasulullah. Maka dengan menyadari hal ini dan menanamkan kesadaran bahwa Rasulullah adalah sumber dari segala ibadah, akan meningkatkan cinta kita kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah selama Ramadan. Kita juga bisa meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan membaca doa-doa yang beliau ajarkan. Misalnya, membaca doa ketika berbuka puasa. Zahabal dhama'u wa batallati al-uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta pahala akan tetap insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau dengan redaksi lain berupa doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa cara untuk meningkatkan cinta kepada Rasulullah lewat puasa Ramadan, yakni dengan cara menyadari bahwa kita mengikuti Rasulullah dalam puasa kita, dengan menerapkan sunah-sunah puasa yang diajarkan Rasulullah, dengan menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya datang melalui Rasulullah, dan yang terakhir dengan cara membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah selama Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah, dan semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.